مسرورا ومنصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وأثرا. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, ikhwani al-kiram, alhamdulillah sampai saat ini dengan curahan rahmat Allah kita diringankan dan dimudahkan untuk menetapi hak-hak Ramadan, yaitu qiyamul lail di dalamnya, beribadah di siangnya, menjalin silaturahim, menjalin hubungan kita dengan Al-Quran, menjalin hubungan kita dengan sesama, dan berbagai macam ibadah-ibadah yang mungkin di bulan Ramadan, di selain bulan Ramadan, mungkin kita agak kesulitan untuk melakukannya. Sholawat serta salam semoga dan pasti tercurah atas junjungan kita, manusia paling agung, manusia paling sempurna, manusia yang paling dikasihi oleh Allah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jalan lurus beliau. Ikhwani al-kiram, alhamdulillah, di sekitar pertengahan tahun lalu kami dimudahkan oleh Allah untuk bersilaturahim, sowan di pondok pesantren yang dulu didirikan oleh Mama Falak Bogor. Mungkin sebagian Bapak Ibu mengetahui siapa beliau, Mama Falak Bogor. Beliau adalah seorang ulama asli Indonesia, asli Bogor, yang kemampuan falak, ilmu falak beliau luar biasa, dan pada saat itu memang benar-benar diakui dunia. Beliau merupakan ulama abad pertengahan, dan pesantren beliau sampai saat ini alhamdulillah masih berdiri. Pada saat itu ketika kami sowan ke pesantren beliau, kami ditemui oleh dzurriyyah beliau, dan dzurriyyah beliau menceritakan sebagian dari manaqib atau biografi dari Mama Falak ini. Diceritakan suatu saat ada seseorang yang datang ke rumah Mama Falak, kemudian tiba-tiba meminta maaf kepada beliau. Hampura Mama Falak, mohon maaf, saya itu telah membicarakan panjenengan dengan pembicaraan yang kurang baik, dan orang-orang mendengar juga pada saat itu. Oleh karena itu mohon kiranya Mama Falak berkenan untuk memaafkan kesalahan saya, karena kiranya kelihatannya orang ini juga memahami masalah agama, karena ketika dosa yang ada hubungannya antara hamba dengan Allah hanya cukup istighfar, bertaubat, bernadama, tetapi ketika ada dosa hubungannya dengan hakul adami, berupa salah satunya adalah membicarakan keburukan orang di belakang dia, maka dosa itu tidak akan terhapus kecuali dia harus meminta maaf kepada si orang yang dibicarakan tersebut. Mama Falak sebagai seorang ulama besar
tentunya beliau jelas memaafkan. Dengan mudahnya beliau menjawab, ya kalau masalah maaf ya pasti saya maafkan itu. Ya tapi dengan 2 syarat. Ternyata beliau memberikan 2 syarat. Apa 2 syarat itu? Syarat pertama, kami pergi ya dari tempat saya ini ke pasar dengan membawa kemoceng. Bapak Ibu kiranya tahu ya kemoceng ya, yang digunakan untuk lap-lap bersih-bersih yang seperti debu itu ya. Tapi di sepanjang perjalanan dari rumah saya ini ke pasar, tolong kemoceng ini dicerai-beraikan. Artinya diudari satu persatu sehingga bulu-bulunya itu bertebaran. Habiskan sampai pasar. Oke, siap Tuan Guru. Kemudian beliau memberikan izin kepada si orang yang meminta maaf ini. Si orang yang meminta maaf ini kemudian membawa kemoceng menuju ke pasar sambil mencerai-beraikan kemoceng tersebut sampai di pasar habis. Dan setelah habis kemudian orang ini datang lagi ke Mama Falak. Hampura Mama Falak ini sudah, syarat pertama sudah selesai. Kemudian syarat kedua apa? Syarat kedua, bulu-bulu kemoceng yang sudah engkau tabur-taburkan, engkau cerai-beraikan di jalan-jalan itu, tolong ambil lagi, kumpulkan lagi, dan bawa ke sini. Tentu saja si orang ini kemudian merasa keberatan. Ya tidak mungkin ini Mama Falak. Karena bulu-bulu tersebut sudah berdebaran di pinggir jalan, sudah entah kemana perginya, kita tidak tahu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Mama Falak? Nah, demikianlah dosa dari ghibah. Saya tentunya sudah memaafkan apa yang sudah kamu lakukan kepadaku dengan kamu membicarakan hal-hal yang buruk tentang diriku. Saya sudah memaafkan. Tetapi apa yang kamu omongkan itu sudah menyebar dari satu orang ke orang lain, dari satu orang ke orang lain, menyebar terus, dan kamu tidak mungkin untuk mengumpulkannya lagi. Sehingga dosa itu beranak pinak terus, beranak pinak terus, beranak pinak terus. Ternyata beliau Mama Falak ini memberikan pelajaran kepada si orang tadi bahwa dosa ghibah, membicarakan keburukan orang, itu mudah untuk diucapkan, tetapi ternyata akibatnya sungguh sangat fatal dan sulit untuk dikembalikan lagi. Oleh karena itu, di dalam surah An-Nur ayat 19, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang yang sukanya itu menyebarkan kejelekan-kejelekan, menyebarkan di antara orang-orang beriman, maka orang itu akan mendapatkan adzabun alim, akan mendapatkan siksa yang menyakitkan, yang dimana biasanya azab atau siksa itu kebanyakan Allah berikan di akhirat. Tetapi khusus untuk dosa ghibah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tadi di surah An-Nur ayat 19,
dosanya, azabnya langsung ditimpakan fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sebagian ulama mengatakan siapapun yang suka menghibah orang lain, maka dia tidak akan mati kecuali dia sudah melakukan dosa dari orang yang dihibahkan tadi. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa yang disebut ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain walaupun itu benar. Walaupun itu benar. Entah kejelekan itu dalam hal fisik, dalam hal sifat, dalam hal apapun, entah itu benar, hal itu benar, maka itu disebut dengan ghibah. Sementara apabila kejelekan itu yang dibicarakan tadi ternyata tidak benar, maka itu disebut dengan fitnah. Oleh karena itu, membicarakan kejelekan orang lain, entah itu benar atau salah, dosanya tetap sama-sama besar. Karena kita mengetahui untuk dosa fitnah sendiri pun di Al-Quran disebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Wa fi ba'di ayat, di ayat lain dikatakan al fitnatu akbaru minal qatl, bahwa fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah itu dampaknya lebih besar daripada pembunuhan. Karena kalau pembunuhan mati hanya sekali, sementara untuk fitnah mati berkali-kali, nama baik orang dihancurkan berkali-kali, sampai anak keturunannya yang tidak tahu pun juga dihancurkan berkali-kali. Oleh karena itu termasuk riba, termasuk fitnah, itu adalah minal kabair, termasuk dosa-dosa yang besar dan termasuk penyakit masyarakat yang kadang kita tidak memahaminya, tidak menyadarinya, tetapi ternyata efeknya, dampaknya luar biasa besar. Oleh karena itu di surah An-Nur tadi ayat 19 Allah mengakhirinya dengan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui bahwa dosa dari riba, dosa dari fitnah itu besar sekali dampaknya, sementara kalian tidak menyadarinya, kalian tidak mengetahuinya. Banyak pertemanan hancur, banyak komunitas masyarakat pecah belah, banyak jamaah pecah belah hanya karena riba, hanya karena fitnah. Oleh karena itu perlu kiranya kita menyadari hal ini, terlebih saat ini kita berada di bulan Ramadan. Sementara bulan Ramadan di dalamnya kita diwajibkan puasa, dan puasa sendiri hakikatnya tidak hanya menahan al-muftirat saja yang di dalam hukum fikih disebutkan makan, minum, berhubungan suami istri saja, tetapi lebih dari itu, berpuasa sejatinya adalah juga menahan diri kita untuk menghindari, untuk tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri kita, merugikan masyarakat kita, merugikan keluarga kita. Dan tentunya hal tersebut seperti riba dan fitnah itu pun juga tidak terjadi hanya di masyarakat kita saja, tapi bahkan dulu di zaman Rasulullah SAW pun juga pernah. Kurang hebatnya apa sahabat Salman Al-Farisi? Sahabat Salman Al-Farisi yang dikisahkan demi memeluk Islam, beliau mengembara dari satu tempat ke tempat lain, yang dengan kecerdasannya Madinah berhasil lolos dari gempuran konspirasi musuh-musuh Madinah dengan beliau menggunakan sistem parit. Orang sehebat itu pun juga ternyata diribai ketika beliau kelelahan berperang,
Kemudian beliau setelah selesai perang makan, beliau ketiduran, beliau ngorok. Ngorok adalah hal yang manusiawi, tetapi tetap diribai orang-orang, dibicarakan. Oh itu sih namanya Salman Al-Farisi, itu katanya sahabat hebat, katanya gini. Itu kalau tidur ngoroknya itu luar biasa. Kemudian setelah itu turunlah ayat Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kalian jangan suka menghibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah mengumpamakan orang yang menghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.